Oke, ini kita Mbak Dorit sudah join juga. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dorit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Masya Nia, Allah, kakak merah Nia, menyala nih. Udah biar masuk, nampak Mbak. semangatnya kan? Wih, Iya Nia? luar biasa, luar biasa. Oke, kita buka aja kali ya, Mbak ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini. Insya Allah, kalau di Bandung cerah nih Mbak Dorit. Kalau di Pekanbaru gimana? Eh, Masih gelap mendung, ya? nggak gelap-gelap banget, tapi udah kayaknya suasananya mau mendung gitu. Oh, Jumat siap. Ya, syahdu di gitu. sini hawanya agak dingin sih. Alhamdulillah kita hari ini bertemu walaupun secara online ya Mbak. Setelah sekian lama tidak bertemu, weh. Cewek-cewek Ya, kue temanya wah, Kak Indah. jadi Kemudian salawat dan salam. temanya reuni apa apa nih? Apa mau bukber? Belum ya? Reuni subuh-subuh ya. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah SAW yang mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari Rasulullah. Oke, wah, kita ini grand opening ya ini Mbak ya. Soft Acaranya opening dulu lah. soft Soft opening opening dulu ya. kita. Oh, oke. Tapi Eh, tapi belum tapi nggak ada potong tumpeng. Kan oh lagi iya. puasa. Jadi, oke teman-teman terima kasih ya yang sudah hadir bersama kami. Ada Kak Dini, ada Kak Indah, ada ini bapak-bapak kayaknya ya, Saiful sama Marina Hayati. Ini teman Mbak Dorit kayaknya semuanya nih. Cuman Dini Nggak Marlina yang apa-apa dia deh. kenal. Nggak apa-apa. Oke, baik teman-teman, selamat datang di sesi soft launching rumah. Wah, rumah apa itu rumah? Ruang tumbuh menuju jannah. Ini sengaja forum ini dibuka atau diadakan ya untuk kita sama-sama belajar ya Mbak Dorit ya. Belajar bagaimana kita bertumbuh menuju tujuan utama kita yaitu mencapai ridhonya Allah dan tentu saja surganya Allah seperti itu ya. Oke Mbak Dorit, kali ini kita temanya tentang apa dulu nih yang fundamental dulu kayaknya ya Mbak ya soal literasi kemarin katanya seperti itu ya Mbak ya. Wah ada Eh, Kak Yani nih jadi malu. Pagi Kak yang lagi Yani. Ada kan Kak Jumiati. Terima kasih teman-teman eh, sudah hadir. Ya, oke Mbak Dorit, silakan Mbak Dorit pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi Eh, wabarakatuh. aku Eh, kenalin dulu Mbak Dorit kali ya. Kok aku belum kenalin Mbak Dorit ya? kan udah kenal belum ya? Coba kenalin Oh dulu. udah ya. Kita yang udah kenal, mereka pada belum kenal. Oke, teman-teman Mbak Dorit ini namanya Dorit Eka Septayani, Septayani ya. Beliau ini praktisi homeschooling, domisilinya di Pekanbaru. Berapa orang Mbak anaknya Mbak? Satu, dua, tiga, empat ya Mbak ya? Empat orang. Empat. Besar dan lahir di Metro Lampung, terus kuliahnya ke Medan, terus merantau ikut suami ke Pekanbaru. Wah, luar biasa. Oke Mbak Dorit, silakan Mbak Dorit, prolognya Mbak Dorit. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan terima kasih buat teman-teman yang menyediakan waktu untuk menyimak obrolan kita pagi ini tentang temanya rumah, ide besarnya dari Kak Nia gitu. Kakak Nia, Kodenya kakak pula Nia. Mbak Dorit lah. Rumah tumbuh menuju jannah gitu. Pada kesempatan kali ini kita coba yang ringan, tapi memang itu akan selalu menyertai kita sampai dari lahir, dari buayan sampai liang lahat gitu kan. Apa yaitu seperti perintah Allah, surat pertama kali yang turun itu Iqra, membaca gitu. Itu di surat Al-Alaq, surat yang ke-96, apa namanya? Iqra, auzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal Suara ladzi Mbak khalaq. Dorit kurang kedengaran. Di surat Al-Alaq, surat ke-96, yaitu perintahnya Iqra, bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Gitu. Perintahnya untuk baca gitu.
Kak Nia. Jadi wabil khusus buat kita yang Allah karuniai kenikmatan kita Muslim sejak lahir ya. Insya Allah kan kita suatu nikmat yang tidak bisa kita nilai dengan nilai materi ya, nilai uang, nilai ya apapun lah gitu, yaitu keimanan gitu, keimanan kita sejak lahir. Sementara misalnya kita lihat seperti Ustadz Felix gitu ya, yang menemukan keimanannya itu dengan istilahnya berdarah-darah gitu. Nah, kita bersyukur dulu nih karena kita sejak lahir kita sudah dikaruniai keimanan Islam gitu kan. Ya memang tidak ada pedoman lain yang sesempurna Al-Qur'an, yaitu dan perintah diturunkannya surat yang diturunkan pertama kali yaitu Iqra tadi itu. Untuk kita bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan gitu kan. Jadi bacaan ini apa gitu kan. Jadi ya kalau misalnya sekarang bulan Ramadan ya sangat-sangat lebih mulia kan kalau misalnya muslim yang baca Quran tuh aromanya seperti kasturi ya. Maksudnya jiwa dan ruhnya tuh harum gitu kan. Tapi kalau misalnya ada rekan-rekan lain yang tidak muslim gitu kan, atau konteks membaca dalam hal lebih umum, ya membaca dalam banyak hal gitu Kak Nia. Jadi membaca buku kah atau membaca petunjuk-petunjuk kehidupan gitu kan, misalnya nasihat-nasihat dari orang tua itu kan membaca juga gitu. Iya, atau membaca di alam fenomena alam gitu ya, apa yang alam ciptakan gitu ya Mbak ya. Ya seperti itu. Jadi kenapa ini ingin coba diulas dengan di tema rumahnya kita gitu kan, tema rumah. Dinaikkan sedikit Mbak mic-nya, ruang tumbuh menuju jannah ini kenapa? Karena yaitu saking pentingnya gitu kan, semua kita dimulai dengan membaca. Kenapa? Karena kalau kita abai dengan membaca untuk diri kita sendiri ya, itu terlepas dari misalnya saya menjadi ibu gitu Kak Nia, OTW kan insya Allah, atau teman-teman lain gitu kan, itu terlepas dari kewajiban saya akan mengajarkan anak saya baca. Itu bukan hanya sekedar baca aba gitu, atau ini Budi kalau dulu kan gitu, atau saya masuk sekolah gitu, bukan hanya sekedar itu Kak Nia, tapi membaca banyak hal gitu kan, mengajarkan akhlak, mengajarkan adab, itu juga kan bagian dari membaca. Iya, membaca itu gerbang utama untuk menuju ilmu pengetahuan, seperti itu ya Mbak. Kalau kita nggak bisa membaca ya gimana kita mau memiliki ilmu gitu kan, karena ilmu juga ya pasti awalnya dibaca dulu tuh semuanya, terus dipahami, ya kalau bisa sampai menuliskan itu keren banget kayak gitu kan ya. Oh iya, ingat kan ya bilang nulis. Ternyata yang mau kita bahas itu saya udah tulisin di sini, tapi ini masih antologi ya. Bukunya Mbak Dorin itu Mbak Dorin yang tulis. Saya itu udah pernah tulisin ternyata gitu, tapi dia masih maksudnya itulah kekurangan saya ya, karena belum ada buku solonya. Tapi ini waktu itu kan ini termasuk best of the best dari kelas literasi Sekolah Menulis Indonesia. Jadi waktu itu kami itu udah lolos penerbit mayor Kuanta kan. Cuman karena waktu itu pandemi dan kami harus nunggu sekian bulan, jadi kami terbitin indie juga. Makanya kami kasih label lolos penerbit mayor gitu. Jadi tulisan ini sebenarnya udah layak terbit di buku kelas-kelas buku-bukunya yang bisa nangkring di Gramedia gitu. Tapi ya takdirnya belum. Mbak? Kurang jelas Mbak. Ini to be good parent. To be good parent gitu. Jadi ini antologi Mbak. Ini antologi, tapi memang yang itu. Jadi ternyata saya pernah menuliskan itu gitu. Saya sudah lupa sih. Saya sudah lupa dalam artian kan inginnya ngebahas tentang urgensi membaca, terus manfaat membaca buat kita gitu. Ternyata di sini itu saya pernah menuliskan itu buat hal-hal yang terkecil ya, yang saya sudah terapkan untuk anak saya tadi ya, karena memang
ibroh dari pandemi itu saya bisa memutuskan ketiga anak saya itu untuk homeschooling dan itu include menjadi apa ya teamwork gitu, teamwork bukan hanya saya saja tapi orang suami juga gitu kan dan kakak dan anak-anak yang lain juga untuk teamwork gimana kita bisa survive dalam artian tetap bisa belajar dengan belajar yang sesungguhnya belajar tapi tidak harus tergantung dengan media gitu. Terus kalau yang makna membaca tadi itu kan ya juga itu tidak terlepas kalau misalnya anak kita tuh masih baby gitu, anak kita masih baby, gimana kita kan nggak mungkin tuh misalnya mungkin banyak lah ya metode, saya juga nggak mau bicarakan metode mengajarkan bayi membaca atau apa, bukan itunya, tapi mengenalkan apa ya, mengenalkan kosakata yang paling sederhana mulai dari baby gitu, jadi memang mulai dari ayunan itu gitu, memang harus dari sedini mungkin gitu, perintahnya tuh membaca ya, bukan scroll. Membaca gitu. Iya. Jadi mulai dikisahkan buat anak-anak yang belum bisa membaca, bahkan dari bayi, bahkan ada tuh teman-teman itu katanya yang dari mulai kandungan katanya Mbak, mereka mulai mengisahkan. Oh iya, tadi ada yang menarik Mbak. Katanya Mbak, anak Mbak 3 ya yang homeschooling ya. Itu umur berapa aja Mbak yang homeschoolingnya? Jadi kan kalau cerita pas waktu awal pandemi itu, saya itu sempat mengasuh yang nomor 2, Fani. Oh, nomor 2. Waktu itu memang istilahnya kalau dia dari sekolah SD-nya itu dia angkatan corona gitu. Jadi dia SMP, jenjangnya SMP. Nah, jenjangnya SMP, jadi waktu itu Dapodik untuk NISN-nya itu langsung saya masukkan ke itu PKBM gitu. Jadi jenjang SMP, terus adiknya itu dari sekolah termasuk sekolah Bonafitnya Pekanbaru lah, tapi swasta gitu kan. Sekolah Bonafitnya Pekanbaru, terus saya maksudnya memang saya putuskan cabut ya bahasanya atau keluar gitu, dalam artian bukan saya istilahnya saya mengingkari pendidikan formal itu, bukan, tapi saya tidak rela atau saya tidak sanggup menanggung resiko dampak dari ketika anak saya itu harus belajar daring gitu. Waktu itu saya menyimpulkan seperti itu, saya dan suami ya, maksudnya tim gitu kan, saya bilang itu tim gitu. Kenapa? Karena saya juga ngerasa banyak kelemahan, nggak mungkin saya bisa mendidik anak saya sendiri, pasti harus ada partner dong gitu. Terus yang satu lagi itu si Hasan ya, yang nomor 4 kan. Kalau Geda kan waktu itu udah tanggung tuh, udah kelas 10 mau naik kelas 11, berarti kelas 1 SMA mau naik kelas 2 gitu. Nah jadi itu memang benar-benar apa ya kan ya, dari sekian puluh tahun kehidupan gitu kan, sekian puluh tahun berumah tangga gitu, keputusan untuk menghomeschoolingkan 3 anak sekaligus dalam satu periode tanpa saya itu ada embel-embel SPD gitu, tanpa ada embel-embel SPD, tapi saya berani gitu, berani dalam artian ya karena anak ini kan maksudnya mau saya sekolahin di sekolah termahal sekalipun gitu kan, tapi dia nanti hanya belajar daring, itu kan ya sama aja, maksudnya dalam artian tidak ada bisa mengajarkan yang artian sesungguhnya dari membaca itu gitu, dalam artian apa kan ya, bondingnya kah atau apa, eksplorasi ilmunya gitu ya secara offline-nya gitu. Iya, itu tetap nggak kena gitu, maksudnya tetap kurang gitu. Iya, karena mereka cuman baca tugas di layar tabletnya atau di laptop gitu ya, habis itu menyelesaikan lagi di situ. Jadi berasa semuanya itu kayak selesai dengan jari mereka saja tanpa mereka tahu proses pencarian ilmu dan penelaahan ilmu itu secara ininya gitu, nggak komprehensif kayak gitu Mbak merasanya ya. Makanya Mbak akhirnya jadi memutuskan untuk homeschooling. Jadi kayak maksudnya walaupun misalnya kita kayak kuota lah, maksudnya dalam artian kayak saya tuliskan di sini ya, yang saya tuliskan di buku ini kan Kemilau Intan dalam Balutan Rindu gitu kan. Jadi saya ada menuliskan meskipun kita dihujani kan, waktu itu kan kayaknya ada yang promo kuota apa pelajar apa segala macam gitu benar-benar kan. Bahkan ada dari pemerintah kan. Ya dari pemerintah, maksudnya ya
siapa sih yang nggak tergiur gitu, dalam artian biasanya kita beli data tuh kan mahal gitu kan. Ini istilahnya dibombardir, udah istilahnya cuman modal HP sekian ini data murah gitu kan, mau belajar apa aja mudah, tinggal klik gini gitu. Sebagian orang tua atau sebagian ya mindset masyarakat itu mikir bisa semua tuh selesai pakai jari gitu, ngajarkan anak atau semua tuh bisa selesai pakai jari. Tapi saya enggak. Kenapa? Karena godaan di jari itu justru lebih besar gitu loh. Ngerti lah kan ya kan, gitu kan. Dia bisa membuka banyak layar gitu kan. Dia terus fokusnya akan terganggu segala macam gitu. Konon lagi kita akan menanamkan konsep mendasar dari makna membaca Iqra itu gitu loh. Itu ininya, itu yang sangat mengganggu saya, dan memang nggak cocok, betul-betul nggak cocok Kak Nia gitu. Memang pergolakan batin juga tuh. Jadi saya sempat sampai 1,5 tahun sampai saya ketemu sampai akhirnya saya putuskan juga anak saya masuk di sebuah sekolah yang tetap berbasis PKBM, maksudnya Dapodiknya tidak saya pindahkan, tapi dia konsep belajarnya itu pakai konsep fitrah based education gitu kan, yang dari ini dia ada bukunya juga. Dari Ustadz Hari Santosa. Hari Santosa ya, fitrah based education itu. Pokoknya konsep-konsep besar itu ditanamkan di sekolah tersebut gitu kan. Bedanya tapi dia masuk terus, jadi nyebutnya reguler gitu, homeschooling juga. Kalau yang waktu kami terapkan 1,5 tahun dari awal pandemi 2019 tuh kan, ya 2019 ya pertengahan 2020, kan waktu itu kan anak-anak yang sudah putus 2020 pandemi 20 ya 2019 kan ya Juni 2020 Maret nah, ya itu jadi apa namanya dia kurang lebih 1,5 tahun saya ngalamin itu. Nah sekolah yang dipilih akhirnya anak ketiga-tiganya anak saya masuk ke situ tuh menerapkan konsep itu gitu. Jadi istilahnya ya sinergi dan ya alhamdulillah anak-anak enjoy gitu, bisa karena memang ini ya Mbak ya gitu. proses pengetahuan itu dari membaca dulu, kemudian kita mulai menelaahnya, kemudian kita mencobanya, kemudian kita bisa mengembangkan seperti itu ya Mbak kurang lebih. Jadi kalau cuman sekadar online saja minim experience, jadinya ya anak cuma taunya di layar monitor aja gitu. Mereka bagaimana mengekstrak pengetahuan, terkadang mereka lupa gitu, bukan lupa sih, kayak nggak sesempurna itu. Tapi ada juga anak itu yang memang cocok dengan pembelajaran online, ada juga gitu. Tapi kalau di daerah-daerah sih sekitaran rumahnya sih ada banyak ibu-ibu juga yang punya anak-anak yang masih SD sih Mbak, biasanya yang mereka banyak bermasalah itu kurang terserap dengan baik sama anak-anak itu ya, karena memang kita Indonesia belum kondisinya belum siap untuk mendigitalisasi pendidikan gitu. Di situ juga itu masih ini gitu. Iya, walaupun Menteri Pendidikan kita sudah mengarah ke sana, tapi kan tidak semua lapisan masyarakat siap gitu. Iya, dan tidak serta-merta juga itu harusnya kan itu dibekali tadi itu ya kan ya, kesiapan mental, kesiapan juga. Iya. Maksudnya dan itu personnya itu kalau untuk anak SD misalnya gitu kan, itu kan tetap harus didampingi, nggak bisa dia dilepas sendiri gitu, nggak bisa. Nah, ketika didampingi terkenanya kan dengan istilahnya maaf bukan maksudnya bukan bilangin kalau misalnya orang tuanya intelektualnya pendidikannya dasar gitu nggak nyambung, bukan yang gitu ya, tapi menyiapkan waktu, menyiapkan energi dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa mendampingi anak dengan belajar daring itu kan butuh waktu khusus gitu loh. Sementara kan biasanya ibu, maksudnya saya gitu kan, atau teman-teman yang ibu-ibu juga kan taunya kalau anak pergi berangkat sekolah udah dibawain bekal atau dibawain uang, selesai, dia maunya pulang anaknya udah pinter gitu. Nah gitu, ini pakai layar gitu. Iya. Udah gitu itu Mbak, gini ada juga fenomena kalau kita bicara sama pandemi sih, tantangannya banyak ya untuk belajar itu. Ada orang tua yang tidak siap, ada infrastruktur yang tidak siap, terus mindset orang tua, bahkan tidak jarang juga sih teman-teman itu yang punya anak masih SD itu bilangnya
ini yang sekolah aku ya apa anak aku ya gitu, karena Ya gitu kebanyakan ya. orang tua itu juga mereka sebenarnya karena sedikitnya waktu mereka, sementara anaknya mereka tidak terbiasa untuk mengajar dan memberikan arahan ke anaknya soal pelajaran, akhirnya mereka nyari jalan instan, mereka yang mengerjakan PR anaknya, mereka yang mengerjakan Nah, itu tugas justru anaknya gitu kan, sebenarnya itu bahkan jadi ada bumerang. ketemu. Iya, Iya, itu benar. sebenarnya jadi bumerang. Kalau 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 Iya, kalau endingnya jadi begitu, nggak akan berhasil. Maksudnya di mana berhasilnya pendidikan gitu. Oke lah. iya benar. Terus Banyak kalau banget ya PR-nya jadinya ya, Mbak. Terus karena ini kan, karena udah terbiasa daring selama pandemi itu, akhirnya anak-anak juga males baca, ya jadi buku udahlah di Indonesia literasinya rendah ya gitu ya, dengan kondisi seperti sayang itu banget akhirnya ya. mereka semakin apa baca buku gitu kan, sampai seperti itu akhirnya ya begitulah gitu kan. Itu gimana kalau Eh Mbak merasakan itu kal nggak gitu? Iya, kalau kalau yang makanya bedanya kalau saya terapkan ke anak-anak nih gini Kak Nia. Jadi kebetulan si kakak ya, si sulung itu dia yang cepat bisa bacanya gitu. Jadi begitu masuk SD, dia pas umur 6 tahun, pas bisa baca. Maksudnya pas sudah bisa baca gitu. Beda kasus dengan yang nomor 2 nih, Fanny Iya. gitu kan. Nomor 2 itu masuk SD-nya kecepatan. Jadi baru 5 tahun 8 bulan, 5 tahun 10 bulan gitu kan. Jadi karena memang dia SD swasta ya diterima aja lah pokoknya asal anaknya mau gitu, tes psikologinya oke Iya. dah lulus mandiri katanya gitu, tapi nggak bisa baca. Nah ini kan kalau buat sebagian teman-teman orang tua yang memang itu agak risih juga nih, kok masuk SD belum bisa baca gitu. Kalau saya enggak, karena memang belum usianya ya saya enggak pas gitu, saya enggak memaksakan, tapi saya terus membimbing dia untuk suka baca gitu, suka baca dulu gitu, tanpa Iya. dia ngerasa stres dengan dia kan. Misalnya kalau misalnya ketemu anak yang disleksia gitu kan, ya Iya. akan jadi beban banget dong dia menggabungkan huruf D dengan B gitu kan, duku gitu kan, duku jadi buku atau buku jadi duku gitu kan, itu akan stres sekali kalau misalnya kita tidak memahami karakter cara pembelajaran anak yang memang berbeda-beda itu gitu. Jadi singkat cerita, si Kak Fani ini bisa bacanya kelas berapa katakannya? Dia naik kelas 2. Dia naik kelas 2 Oh. udah terima raport. Misalnya Iya, iya. nilainya itu kan misalnya memang di sekolah ini dibantu ya dibacakan. Misalnya dia ngerti, dia memahami, tapi kan memang untuk dituntut lancar baca tuh memang belum gitu, karena memang kemudahan tadi ya, masuknya kan belum 6 gitu. Tapi saya tidak minder. Dia juga saya apa istilahnya, saya besarkan hatinya bahwa dia memang ada bilang cuman Fani yang belum bisa baca buat Fani sama si ini kata dia gitu, Fani sama si ini ya nggak apa-apa nak, kan Fani ngerti kan diajarin ustazah, ngerti kata dia gitu kan, tapi Fani belum, nggak apa-apa gitu. Itu nggak apa-apanya, tapi Fani belajar terus ya gitu, dan Fani baca gitu ya. Dia mulai ya, kalau kan bertahap ya kan Kak Nia, kalau anak-anak ya usia SD kan yang atau apalagi yang memang belum tahu bisa menggabungkan huruf gitu kan, huruf vokal, konsonan, atau yang pakai NG, NY gitu kan, ya kayaknya perlu perlu effort khusus gitu untuk dia menggabung-gabungkan gitu kan, sangat istilahnya sangat zolim kita kalau jadi orang tua. Pokoknya kamu harus bisa baca nak, gini. Saya tidak gitu kan. Ini aja maksudnya tetap terus mengajarkan dia baca, tapi tidak mewajibkan harus sekian gitu. Cuman saya tidak mengurangi nilai dia untuk mencintai membaca itu gitu kan, itunya yang mahal sebenarnya kan Kak Nia gitu. Iya, Jadi benar. dia nggak ngerasa beban, terus dia enjoy. Terus ya buku-buku yang inilah banyak gambarnya gitu, banyak gambarnya. Kebetulan yang Fani itu memang anaknya lebih menonjol di seni, dia suka digambar gitu kan. Jadi banyak yang di buku-buku gambar tuh tulisannya paling cuman misalnya dia suka ini ya, suka kayak dongeng-dongeng princess gitu atau apa gitu kan, tulisannya itu cuman misalnya ini Princess Asmaul Husna atau Princess apa gitu yang Arahmah gitu kan, cuman kayak gitu aja gitu kan, tanpa kan dia berimajinasi dengan gambar Princess Arahmah itu kan, tanpa saya harus mencekokin misalnya
Arahma ini bagian dari Asmaul Husna loh, begini begini gini. Enggak, nanti dulu gitu. Itu proses yang panjang kalau menurut saya gitu kan. Itu di Fani. Lah kalau di Haura beda lagi. Kalau Haura itu ketemu yang masuk SD yang kata saya salah satu SD swasta Bonafit yang saya juga mengambil keputusan untuk dia dikeluarkan karena sekolah itu juga pakai daring ya. Itu tadi itu kebetulan alhamdulillahnya Haura itu yang pas di umur 6 lebih gitu, 6 lebih tapi nggak sampai 7. Jadi masuk itu memang udah yang ininya udah bisa baca gitu. Kalau Geda kan tadi yang pas 6, enggak, dia 6 lebih sedikit tapi belum 7 bisa baca, no problem. Tapi ternyata memang kan beda sekolah nih, beda SD nih si Fani sama si Haura gitu kan. Kalau dilihat dari latar belakang sekolah juga ternyata tidak semua sekolah juga mendukung anak yang SD itu kan tadi kalau Kak Fani oke ya, nggak apa-apa, nggak bisa baca Bu, yang penting anaknya semangat, maksudnya yang penting anaknya udah mandiri, dalam artian udah oke semua, udah bisa mendengarkan instruksi gitu. Nah kalau yang di SD-nya Haura ini tidak ternyata gitu kan, karena ada kasus-kasus tertentu yang kurang lancar membaca aja itu jadi problem gitu loh. Nah, itu ininya, karena mungkin gitu, udah level materinya udah lebih tinggi sedikit mungkin kali Mbak. Jadi mereka tidak memfasilitasi ada, anak yang ini gitu, anak yang gitu. Capaiannya belum segitu gitu. Ya, memang ada waktu itu juga ada ini juga sih kan ya. Itulah kita di Indonesia ini istilahnya anak-anak tuh terkungkung dengan kurikulum itu kan. Waktu Fani itu KTST, terus K13. Nah, terus yang Haura tuh sempat ngalamin yang tematik kayak gitu. Nah, jadi ada sebenarnya anak-anak tuh bingung loh. Kalau kita tidak bisa memahaminya itu dia bingung gitu kan. Istilahnya boro-boro dia memahami apa yang dimaksudkan dengan kurikulum yang dimaksud pemerintah gitu kan untuk standar usia dia gitu kan, apa yang harus dia pahami ininya gitu kan. Terus ditambah beban kita kalau misalnya kita itu termasuk orang tua yang streng dalam artian Bunda malu nih kalau kamu udah SD atau kamu kelas sekian tapi kamu tuh nggak bisa baca gitu loh. Jangan sampai kayak gitu, orang gitu. Tua ya Mbak ya. Ya gitu. Nah terus si Hasan gitu kan, anak yang kecil nih cowok gitu kan. Si Hasan tuh apa yang terjadi? Jadi Hasan itu kan akhirnya kan setelah dia homeschooling 1,5 tahun bareng dengan kakaknya, tapi kan waktu itu ya masih TK ya, masih TK, terus akhirnya masuk ke sekolah swasta juga yang kata saya berbasis PKBM, satu sinergi dengan ide pokok saya homeschoolingkan anak itu. Kalau Hasan juga termasuk yang agak lambat gitu, saya bilang agak lambat dia menangkap menggabungkan huruf-huruf itu gitu loh. Tapi bukan berarti dia tidak suka baca, dia suka. Bahkan saya juga heran gitu, waktu itu pernah dia pulang sekolah waktu awal-awal ini kelas 1 gitu kan. Kan di sekolahnya itu perpustakaannya itu ada juga yang buku-buku dari luar negeri gitu kan, ada dilengkapi dengan buku-buku dari luar negeri, tapi ya itu banyak gambarnya, terus tulisan caption Englishnya tuh ada gitu kan, dia belum bisa baca tapi dia tertarik dengan buku seperti itu gitu kan ya baca gambar saya dan ayahnya lah yang ngebacain artinya gitu kan, tapi dia tertarik gitu. Itu nggak Kak, maksudnya unik nggak gitu, padahal dia belum bisa baca tapi dia pede aja gitu kan. Gini, Bun Hasan boleh pinjam buku ini sama ibu ini gitu kan, Hasan boleh pinjam buku ini, terus Hasan tahu itu tulisannya bukan Indonesia, tahu katanya gitu. Ini katanya bukunya dari Amerika katanya gitu kan. Oh iya gitu kan. Apa Hasan suka Bun, lucu. Kartunnya nggak pernah Hasan ngelihat yang buku-buku kita di rumah gitu. Iyalah kan, maksudnya kami koleksinya ya buku-buku lokal lah. Buku-buku lokal ya, kartunis lokal gitu. Tapi dia tertarik gitu. Oke, maksudnya saya nggak ada bilang gini, saya nggak ada mencela. Ngapain sih nak? Pinjem buku yang English kamu tuh aja nggak bisa baca gitu misalnya. Saya nggak akan, insya Allah nggak akan keluar kata-kata kayak gitu sama saya gitu, walaupun di dalam hati saya atau istilahnya saya sambil membuang muka itu saya ketawa gitu, saya ketawa geli gitu kan, udah bisa baca tapi dia pede pinjem buku yang itu translate English gitu loh. Tapi udah dia enjoy aja, dia suka gitu katanya. Iya. Ya, dan ketertarikan itu awal pengetahuan masuk itu Mbak. Itu dia. Walaupun maksudnya walaupun dengan
keterbatasan dia tadi itu ya, kita tetap harus menghargai dan harus mengapresiasi kan. Iya, dan itu PR-nya orang tua kan, menyampaikan informasinya itu bagaimana gitu. Anak udah tertarik nih, terus kita sebagai orang tua nggak menerima ketertarikan itu juga jadinya nol jadinya kan. Tetapi kalau Mbak sudah, oh Hasan tertarik nih, oh iya udah, ayo disambut gitu kan. Akhirnya dia yang awalnya cuma dapat 2 atau 3 dari gambar, informasi dari gambar, tapi karena Mbak sambut dan suaminya sambut, akhirnya dia dapat 10 atau 8 atau 9 bahkan pengetahuan dari itu jadinya kan gitu. Nah, sebenarnya kan anak-anak mah mereka manalah tahu gitu kan. Kita sih orang tuanya yang harus memenuhi keingintahuan mereka. Kalau dia bilangnya orang tua itu ensiklopedi berjalannya anak sih, Mbak. Nah, itu tadi balik ke Ikro kan. Gimana misalnya mau jadi ensiklopedi kalau misalnya ibaratnya kitanya kalau sendiri nggak belajar, kita sendiri gitu nggak, kan. Kita kosong. Kalau kita kosong, kita nggak bisa ngisi dong, nggak bisa kita apa yang mau kita tuang gitu kita kan. tuang, iya benar. Balik ke kita. Iya, benar banget, Mbak. Ya walaupun masih OTW kayak Kak Nia itu rajin-rajin aja baca apa aja gitu kan, baca Quran, alhamdulillah gitu kan, bisa khatam berkali-kali di Ramadan ini, masya Allah gitu kan, baca-baca yang lain juga gitu kan, resepkah, apakah parenting kah, atau ya yang simpel sekalipun istilahnya cuman jok-jok lelucon-lelucon yang remeh atau sekedar picisan gitu tuh, itu ternyata perlu juga gitu. Kenapa? Biar hidup nggak garing Kak Nia. Iya. Biar hidup nggak garing gitu kan. Kan kadang ada yang monoton gitu kan. Gini-gini. Oh, waktu itu dapat dari mana ya? Oh, gini-gini. Jadi Kak Gaida itu kan tipenya anaknya tuh riang gitu, ekstrovert gitu ya. Dia ceria. Terus kalau sering acara-acara tuh suka dominan gitu, nunjuk atau apa gitu. Jadi ada di suatu kegiatan sekolahnya waktu jenjang SMP, dia sekolah tahfiz ya, itu dia dapat sebuah buku gitu kan, kalau nggak salah judulnya memaksimalkan fungsi otak yang maksudnya ternyata kalau mau kita maksudnya kita ulas gitu kan, adanya kita, misalnya adanya saya udah umur kesekian gitu kan, Nia juga umur kesekian, itu tuh kita tuh baru memakai otak kita sepersekian gitu. Iya, benar banget, Mbak. Belum lagi itu, belum maksimal, 90 sekian yang lagi itu masih nganggur. Nah, di buku itu ada dibahas gitu. Jadi di buku itu dibahas. Kira saya buku itu tuh serius semua isinya. Pokoknya tentang gimana, ada juga kayak speed reading, baca cepat atau segala macam gitu kan. Ternyata ada ininya, ada joke atau lelucon-leluconnya yang saya nggak nyangka, sampai si Hasan aja ketika dia udah sekarang alhamdulillah Hasan udah bisa baca gitu, sampai Hasan yang istilahnya pemula dalam merangkai kata aja suka sama buku itu gitu, karena ada lucu-lucunya gitu apa ya lucunya, jadi lupa, ada juga yang sering diulang-ulang tapi ada juga yang lupa gitu kan. Kok suka? Iya Bun, karena buku ini ada lucunya gitu. Oke. Oh gini. Atau dia baca buku ini kan ya, ada juga yang saya itu kan suka dengan majalah Umi ya, kan dia juga dulu suka majalah Umi kan. Iya. Nah, di majalah Umi itu kan dulu tuh ada selipan yang untuk kayak rubrik Ananda gitu kan. Ananda gitu kan, rubrik untuk anak-anak. Nah, di situ juga ada ini kan, ada kayak kartunnya gitu kan. Kayak ada kartunnya, ada maksudnya komik. Nasihat buat anak, ada kayak komik-komik singkat gitu kan. Tapi waktu itu yang istilahnya diulang-ulang terus sama keunikan 4 anak saya ini dari yang majalah kayak edisi tinnya, edisi remajanya si Umi, majalah Anida namanya Kak Nia. Tapi benar. satu penerbitan juga, satu penerbitan juga gitu. Jadi yang mana yang sering diulang-ulang tuh sampai saya hafal terus, tapi anak-anak tuh nggak bosan gitu. Sampai anak-anak nggak bosan gini. Bang, saya dia pokoknya tiba-tiba dia gini gitu kan. Bang, saya pesen mie bang, kata gitu, pesen mie nggak, tapi nggak usah pakai ayam ya bang, kata gitu kan. Loh, padahal dia mau beli mie ayam, dia bilang dia pesen mie tapi nggak usah pakai ayam. Terus kayak mana? Terus mie-nya buat siapa? Ya mie-nya buat saya, masa dikasihin ayam gitu kan. Itu ternyata istilahnya dialog
orang yang baru keluar dari rumah sakit jiwa gitu. Iya, iya. Dia Iya. pesen mie ayam ke dia beli mie ayam ke penjual mie ayam tanpa dikasih keterangan bahwa itu istilahnya orang, cuman kan digambarin pakai karikatur ya kan, kalau kalau jok tuh pakai karikatur gitu, karikaturnya masih pakai kayak baju seragamnya rumah sakit jiwa gitu kan, yang oh anak ini ya maksudnya tertarik gitu dengan yang lucu-lucu. Kita nggak maksudnya saya nggak pernah nyangka anak saya mau nyambung dengan itu, tapi itu diulang-ulang dan dia suka gitu. Ya nggak masalah lah, kalau untuk pemula kan ya terserah dia mau sukanya dari mulai yang mana gitu kan. Nggak mungkin kan kalau baru bisa baca kita ajarin misalnya rukun Islam begini, ya salah ya. Ya emang kita ajarin maksudnya, tapi kalau dikasih buku yang sama langsung letterlek gitu kan, nggak ada gambarnya, monoton, terus bahasanya kaku, jenuh lah pasti. Gimana disiasatinnya ilmu itu sampai ke anak-anak sesuai versi usianya. Jadi dia juga ngerti, enjoy ya, walaupun memang mudengnya mungkin lama sih kan ya, mudengnya lama ya dalam artian ya sesuai dengan perkembangan ulang-ulang dia lah ya. gitu ya, Mbak. Ulang-ulang. Tapi dia enjoy tadi itu, mau dia tahu oh ini tentang rukun Islam gitu. Memang saya amatin dari beberapa koleksi ya, kalau yang di belakang ini itu koleksinya dari Kak Gaida tuh ya, ada buku yang kayak Muhammad Teladanku, terus sains gitu tuh. Ya sampai sekarang Kak Gaida usia 19 tahun itu memang alhamdulillah awet, bisa turun-temurun, bisa ke Kak Fani, bisa ke Haura, bisa ke Hasan gitu kan. Itu memang termasuk yang istilahnya dikhatamkannya itu termasuk durasi yang lama sekali gitu. Tapi saya nggak pernah menyesali, maksudnya dalam artian udah beli buku mahal-mahal kok anaknya nggak mau baca gitu kan, Bu. Enggak saya gitu kan, karena memang kan itu agak lebih serius ya. Anak-anak memang lebih sukanya tuh ke komik, ke yaitu yang ringan-ringan, terus ada lucu-lucunya gitu. Itu terus ada yang kan ya itu dibaca tuh sampai udah lecek gitu kan. Tapi suka dibawa. Bolak-balik tuh saya itu sampai harus nyediain perlengkapan ngejilid tuh. Jadi dalam artian hektar yang besar tuh saya punya, label-label yang gede itu punya. Kenapa? Karena ya sayang dong kalau misalnya buku tuh langka terus tiba-tiba nanti koyak atau gimana, kita walaupun kita misalnya ada rezeki bisa beli lagi, tapi bukunya nggak ada lagi di kadang kayak gitu ya Mbak, limited edition. Oh iya, Mbak Darit, ada yang menarik nih. Tadi Mbak bicara homeschooling, terus kurikulumnya Mbak susun sendiri atau gimana? Atau ngambil dari mana gitu? Oh ya kan tadi tuh. Oh ini kayaknya ada pertanyaan harus juga bacain nih, juga deh. Ada yang nanggapin juga tuh kayaknya. Tapi nanti ya kali ya. Apa namanya? Ya Mbak jawab singkat aja, ngambil kurikulumnya dari mana gitu? Atau Mbak susun sendiri atau gimana gitu? Kan kita langsung gabung ke PKBM. Jadinya alhamdulillah dibantu, disupport seperti teman-teman kuliah UT gitu, modulnya udah ada. Tapi ya memang by ini ya lah ya, by email gitu kayak. Dulu belum dikasih Google Meet, belum dikasih Google Meet, tapi memang langsung ke email kita aja ini pembelajarannya gitu kan. Jadi saya tinggal compare ya gitu kan, misalnya dari yang selevel buku untuk misalnya Haura waktu itu kelas 2 SD, saya cari aja buku yang selevel dia kelas 2 SD, terus terus saya nggak langsung semerta-merta hari ini IPS, hari besok matematika, no Kak, tidak. Saya caranya satu buku misalnya matematika nih, apa dulu yang paling mendasar yang memang dia saya bebaskan, nak mau belajar apa gitu. Jadi itu dari ketertarikan dia, misalnya dia aku mau sains Bun katanya gitu, aku mau sains, oke kita sains, kita cari buku ininya, istilahnya buku pelengkapnya ya, untuk pengayaan dari selain dari modul yang disampaikan dari PKBM tempat kami bergabung tuh kan, tempat kami bergabung anak tadi itu, jadi ada pengkayaannya gitu. Terus sampai tuntas, jadi saya ngebahas sains itu sampai tuntas, baru dia ke pembelajaran lain gitu, jadi dia nggak bingung gitu sampai tuntas. Ini 1 bulan ya nak kita belajar ini gitu, terus saja sains, terus ketemu sains sampai kita praktekkan, sampai kita cari misalnya waktu itu mulai yang kelas 2 itu udah mulai belajar ini udara dalam beberapa wujud gitu ya kan, misalnya ada yang bentuk gas, cair gitu kan, ini cair ke beku namanya apa gitu kan, menyublim, membeku atau apa gitu. Nah kayak gitu tuh ya memang harus pakai praktek. Karena kan sains ya, jadi dia harus lihat prosesnya, harus tahu step-step
itunya apa? Mm. Apa misalnya es batu gitu kan, cair itu tuh. Ya, dari cair jadi beku, kemudian menyublin, kemudian Nyublin itu memuai harus gitu ya, Mbak. harus dia lihat gitu, harus dia rasakan gitu. Mm. Ya kalau misalnya di kompor misalnya kan, kalau penguapan gitu ya memang resikonya ini ya nggak apa-apa, ikutin aja proses itu gitu kan. Tapi dia ini maksudnya dia jadi tahu gitu, oh ini toh prosesnya gitu. Jadi lebih dalam kan ya, terus jadi lebih hati-hati kalau misalnya di kompor, oh nanti aku kena panas, oh nanti aku begini gitu. Dia bisa menyimpulkan sendiri gitu loh. Akhirnya dia bisa dapat kesimpulan dari pembelajaran dia yang langsung itu. Masya Allah. Jadi saya nggak langsung dalam satu itu, pokoknya pakai jadwal yang kayak paling yang dikombinasi itu yang tetap nggak bisa, yang tetap nggak boleh nggak ada itu yang ngaji gitu, ngaji sesuai dengan level dia ya, yang ikro yang udah Quran gitu kan. Tapi kalau pembelajaran itu per satu topik sampai selesai dulu, baru ke topik selanjutnya gitu. Jadi selesai dia sesuai. Kalau misalnya buku itu udah khatam, udah kholas, udah dapat benang merahnya apa, ya kita baru ke bahasa Indonesia. Yang berikutnya. Bahasa Indonesia juga gitu. Gitu. Iya. Nggak bingung, nggak tercampur-campur. Kasihan kan kalau misalnya tercampur-campur, ini belum dapat, ini lagi dia bingung, pemetaan secara itunya bingung. Iya, pemetaan berpikir. Oke. Jadi intinya Mbak ngambilnya dari kurikulum sekolah tetap gitu ya, cuman penyajiannya dan pelaksanaannya di lapangan itu disesuaikan dengan kebutuhannya Mbak dan anak-anak gitu ya. Oke, kita melangkah ke pertanyaan nih Mbak. Ada dari Nur Hasana, dia punya anak umur 6 tahun, cuman masih kurang mandiri katanya gitu. Jadi jadi bingung mau menaikkan ke SD atau enggak ya, katanya gitu. Atau Mbak Dorit mau komentar apa, silakan. Kak Nur Hasanah ya? Iya, anaknya usia 6 tahun belum mandiri, berarti sekarang itu memang belum dimasukkan ke jenjang sekolah dasar ya, berarti kalau sepertinya gitu. Jadi sebenarnya itu Kak Nur itu kembali ke ini lagi sih, maksudnya kembali lagi ke cara kita membaca, itu balik lagi ke membaca gitu. Kenapa? Nanti misalnya masa iya sih aku nggak kenal dengan anakku sendiri gitu. Bukannya kita tidak mengenal karakter anak kita, misalnya apakah periang, apakah penurut, ataukah punya idealis tertentu. Bukan itunya, tapi kita memahami, kan itu membaca juga ya, memahami atau belajar tahu anak tuh sebenarnya sampai di mana dia kemandiriannya, yang di titik mana. Misal, apakah hal yang kecil nih, misalnya kan kalau sekolah itu nanti kan ada kewajiban tuh, nggak mungkin kan kalau di rumah kita pakai sepatu sendiri. Misalnya di sekolah, misalnya ada sholat atau gimana, pakai sepatunya kalau misalnya belum bisa mandiri, nggak mungkin kan dipakein sama guru. Berapa banyak guru yang membutuhkan energi untuk memakai sepatu semua anaknya, kalau misalnya ketemu anaknya yang tidak mandiri situ. Itu. Terus kemandirian yang mana lagi kah gitu kan, atau kan masalah toilet trainingnya kah gitu kan misalnya, atau ya wajar sih ya, memang ada beberapa kasus yang buang air kecil atau buang air besarnya itu belum tuntas gitu dalam pembersihannya kan. Itu juga termasuk hal yang kurang kemandirian ya di anak. Nah, itu kan kita yang tahu gitu dari poin-poin ketidakmandirian itu di yang mananya sih anak kita yang kurang mandiri tersebut gitu. Atau kan nanti itu biasanya kalau misalnya SD negeri atau ya SD swasta juga pasti udah pakai PR gitu. Kecuali SD-nya anak saya yang sekarang nih, SD anak saya itu nggak ada PR, Jadi tasnya itu mereka kan berbasis alam gitu kan, berbasis alam. Tasnya itu gede-gede ransel, tapi ranselnya itu isinya bekal gitu. Kan di sekolahnya nggak ada jajan. Di sekolah anak saya itu nggak ada jajan gitu. Nggak ada jajan. Jadi jajan ada, tapi nanti dibikin di market day atau apa. Jadi anak itu nggak dibekalin uang nih, nak kamu nanti dijajan di kantin sekian gitu. Enggak. Bekal tuh 2, satu bekal snack gitu kan, satu bekal makan siang. Nah, itu masuk ke dalam ranselnya itu. Tidak ada buku yang aduh aku ada PR gitu. Dia tidak pernah disebutkan PR, tapi project dalam artian itu dalam kurun waktu tertentu, misalnya ada project Ramadan ini, nah ada 1 bulan itu gitu. Jadi ada waktu 1 bulan, durasi 1 bulan kah, atau 1 minggu, paling nggak 1 minggu atau 3 hari lah kan ya biasanya gitu. Project untuk menyelesaikan itu. Jadi tidak
ini ibu kasih hari ini ya, misalnya hari Jumat ya, besok hari Senin dikumpul, nggak juga, nggak kayak gitu gitu. Pasti paling nggak ada jedanya. Kita temanya ini, kita proyeknya ini, silakan teman-teman eksplor atau cari informasi tambahan di rumah, gitu bahasanya. Jadi tidak PR gitu. Jadi mereka kesannya kalau dibilang project itu mereka bangga untuk eksplorasi, untuk mencari dia, informasi terkait itu. Dia jadi happy terus dia, gitu ya Mbak ya. Dia bertanggung jawab juga sih Kak Nia. Jadinya dia ngerasa aku harus menyelesaikan project ini gitu. Karena dari sekolahnya juga ada seperti kayak challenge gitu, atau ya maunya memang sekolah yang 3 anak ini termasuk yang aspiratif gitu, atau yang memberikan apresiasi khusus gitu, walaupun hanya misalnya terima kasih ya nak, proyeknya udah selesai, terima kasih ya ininya ada ini gitu, atau ya cuma sebutir permen gitu, tapi ternyata dampaknya buat anak itu luar biasa sekali, seperti ngalahin kayak dapat piala gitu. Dia ngerasa dihargain, dia ngerasa kayak misalnya proyek Hasan itu pernah yang ya biasa sih kan Kak Nia, buat kecambah yang dari kacang hijau gitu kan. Tapi sampai Hasan tuh udah bisa bilang gini, Bun, aku kan udah pandai nih buat kecambah, jadi Bunda tuh nggak usah beli apalagi toge lagi. Toge lagi, iya. Jadi dia udah mau memproduksi sendiri, ya Allah. Masya Allah, padahal itu cuma proyek untuk mengamati perubahan kecambah ya Mbak ya. Tapi jadi malah menstimulasi bahwa aku bisa bikin sendiri loh gitu. Aku bisa bikin sendiri. Terus karena dia termasuk anak yang suka sayur gitu, dia anak yang suka sayur, terus kita kombinasi berbagai jenis sayur ya gitu dari si kecambah itu, terus dia ngerasa ternyata aku tuh bisa memproduksi kecambah loh, kata dia gitu kan. Dan nggak usah bundaku tuh keluar uang lagi, kata dia gitu. Dia sampai mikir kayak gitu kan. Terus dia juga udah ketemu misal, kalau yang sekarang sih contohnya yang di saya ini misalnya biji kurma gitu kan. Ini anggap aja lah ini misalnya si biji kacang hijau tadi gitu kan. Lihatlah Bun, kata gitu. Pada awalnya tuh cuma setangan Hasan, kata gitu kan, si biji kecambah itu. Tapi pas waktu kita tunggu, tapi kan lama nak nunggunya, nggak apa-apa lah kan 3 hari, kata dia gitu kan. Nggak apa-apa, Hasan mau kok ininya, dia rajin ya. Jadi ada dia jadwalnya, maksudnya dia tahu jadwal dia harus menyiramkan, dia ada yang dia harus disiramkan, taruh di tempat lembab gitu kan. Jangan kayak Rara Kak Nia, nanti taruh di tempat lembab, taruhnya dalam freezer tuh ya nggak kembang. Ya dia misalnya ditaruh ada di tempat khusus dia untuk mengembangkan si kecambah itu kan. Lihatlah Bun, kata gitu dengan bahasa Melayunya. Tengoklah Bun, kata itu. Kecambahnya jadi banyak, kata gitu kan. Ya kan excited banget gitu kan, yang dari cuman berapa biji gitu kan, dari cuman berapa biji yang ada di tangan dia terus jadi banyak, terus apalagi misalnya kita modif dikasih wortel bisa sayur ini, dikasih ini bisa jadi sayur ini gitu kan. Kata dia, bisa ini dari kecambah Hasan kemarin, nggak habis-habis, kata dia gitu. Jadi perasaannya wow banyak gitu. Jadi dia ngerasakan kekerenan karyanya dia gitu ya Mbak ya. Dan padahal ini berkaitan nih Mbak. Iya, kalau dia udah merasa keren seperti itu. Cuman kecambah doang gitu kan. Iya. Apa namanya? Sampai di titik dia bisa itu excited dengan karya jadikan kecambah, dan itu istilahnya bisa jadi problem solving bundanya. Kalau nggak ada sayur udah Bun, biar saja sama Hasan. Dia ngerasa berarti dengan adanya itu ya Kak ya Mbak ya. Dan ini Mbak Nia jadi ingat ini apa namanya Ustadz Dr. Zuhri ya, lupa. Jadi ketika dia ngerasa berhasil, ketika dia happy gitu dalam menjalani sesuatu, itu amigdalanya aktif. Nah, ketika amigdala anak aktif, itu akan membuat anak itu bisa menerima apapun itu, dan dia akan mampu menyelesaikan serumit apapun permasalahan gitu. Begitu juga sih sebenarnya kita orang dewasa gitu. Jadi ketika amigdala kita itu aktif, itu hormon yang memproduksi kegembiraan. Jadi nanti kita akan kita akan menjalani hidup ini dengan happy aja, dan solusi-solusi itu akan berdatangan, kayak gitulah kurang lebih. Jadi kalau anak sudah happy seperti itu, ya mereka pasti akan bisa menerima apapun pengetahuan yang diberikan kepada mereka, dan mereka malah tertantang kan untuk menyelesaikan tantangan berikutnya, challenge berikutnya dari gurunya gitu. Oke, Mbak Dorin, nggak terasa loh kita udah jam udah 30 menit ya.
Masih ada Iya, lagi udah nggak yang lebih, butuh Pak. Udah hampir dibantu? 1 jam. Udah Ini hampir satu ada jam Kak ya. Indah nih. Asli, Kak Indah mau nitip ya anak kan sama Mbak Doritnya mau satu. Kak Indah bisa nih boleh. Nanda. Mbak titip anak satu. Kak, SMP Kak, katanya. Kak Indah itu kami satu alma mater. Kalau di USU kita bilangnya Oh, satu stambu gitu kan, ya. satu stambu. Cuman Kak Indah ini yang ngikutin perkuliahan di dua, dia menyandang 2 gelar kesarjanaan tuh. Oh, Masya Kuliah di Allah. komputer, tapi yang satunya lagi tidak di USU, teman di Medan juga. Kami satu stambu, cuman itulah kata perasaan dia, saya itu lebih tua dari dia, terkakak-kakak. Padahal kami sama aja satu stambu. Oh ya, ini ada Jadi Kak ada Riri Safitri juga. bocorannya, kalau di Medan itu yang tidak istilah anak kuliahan yang nggak disebutkan di daerah lain tuh Kak Nia namanya stambu. Jadi kalau misalnya Oh, anak Medan pasti dibilangnya awak tuh stambu berapa gitu. Kamu tuh angkatan berapa gitu. Tapi itu iya, iya. stambu tuh cuman diproduksi sama anak-anak Sumut gitu, anak-anak Sumatera Oh Utara gitu. iya. Kak Nia nggak akan dikeluarin itu karena Kak Nia kan ITB. Lele. ITB mah nggak Kami anak ITB mah PCR. nggak ada ditanyain stambu. Terus Kak Ya. Nur Hasana ini masih belum puas dia Mbak. Jadi Apa anakku kan dia? masuk SD apa enggak ya gitu. Kalau dari penjelasannya Mbak Dori Istiharoh. tadi, Heeh. ya dituntaskan dulu soal kemandirian yang akan Tadi itu bermasalah gitu ya yang Mbak ya. yang itu cuman Kak Nur Hasanah yang tahu kan, sampai di batas Iya mana benar. kemandirian tadi. Iya. Saya cuman menyontohkan hal-hal kecil aja, karena memang kalau untuk beberapa kasus yang anak ada kesulitan mengikat tali sepatu itu memang biasanya ada agak kurang apa ya kan ya, di merangkai kata itu pengaruh gitu kan, yang dia tidak bisa Iya mengikat tali benar. sepatu, Jadi mengkancingkan ya, baju secara lurus iya, gitu kan, itu ya ya termasuk ciri-ciri kognitif disleksia dasar kalau nggak ya salah Mbak gitu. yang itu ya. Nah, ya, ya di situ sih. Cuman kan misalnya dia mungkin maksud Kak Nur Hasanah kurang mandirinya itu tadi, itu mungkin karena memang banyak sih kalau yang orang tua nggak ngeh ya, saking sayangnya mungkin ya, kalau Iya, bahasa saya sih mungkin jadi saking masih sayangnya, dipakein gini baju gini gitu ya. Oh, bukan gitu kan ya. Kalau yang bukan. sering saya lihat nih ya di SDIT-nya tempat si Kak Fani dan Kak Gaida ya, kan dia SDIT ternama juga di Pekanbaru tuh. Itu saking sayangnya anak, juga saking mungkin ya memang anak mahal dalam artian nunggu anak usia pernikahan 5, 6, 7 tahun, 10 tahun baru dapat anak gitu kan. Itu tasnya aja dibawain gitu loh. Udah dia dianterin pakai mobil, Iya, iya, set iya. berhenti di depan gerbang, set gitu berhenti. Uh-uh. Kalau kita harusnya harus tega aja, biar aja dia bawa tas dia sendiri. Iya, iya. Memang risikonya di SD itu tuh kan bawa buku kan dibawa terus, jadi beban di pundak anak tuh kan banyak kan ya. Nah, harusnya kan nggak kayak gitu, santai aja anak Iya. tuh, nggak usah bawa beban. Nah, itu tuh dibawain. Nah, mungkin kalau kategorinya kayak gitu sih, sebenarnya anak tuh bisa, cuman kitanya Bisa. yang mau manjain. Jadi Iya, jadinya betul, menurut betul. kita dia tidak Betul, mandiri, gitu. Menurut Iya. saya, kata saya itu sih kesimpulannya gitu. Kalau saya Iya. sih terserah, maksudnya ketika dia memang udah SD, memang dia harus menanggung resiko berapapun buku yang dibawanya, apa dengan misalnya yang cewek ya, yang cewek kan harus pakai bawa mukena. Kalau yang di 3 anak itu harus bawa baju ganti Kak Nia, karena kan resikonya dia akan lari-lari, namanya anak Iya. kinestetik tuh, harus lari-lari, dia harus bawa baju ganti gitu kan. Jadi itu bekal sama baju ganti sama plastik kan, kalau misalnya basah apa segala macam biar dimasukin plastik gitu. Jadi perlengkapan kayak gitu dengan 2 anak sekolah di tempat yang berbeda, apa tuh misalnya istilahnya kurikulum atau standar ininya pendidikannya itu memang beda juga di bawaan bekal anaknya. Itu Oke, sih oke, Kak Nur, oke. mudah-mudahan segera ketemu Menjawab ya, solusi. Kak. Kalau masih mentok juga istiharoh aja. Tapi kalau Tapi ini cuman kalau misalnya kendalanya karena nggak kayak tadi ya, misalnya ketemu yang kayak Fani atau yang kayak Hasan belum bisa baca sih, oke lah, maksudnya dalam artian masih bisa sebenarnya gitu. Tapi dengan catatan sekolahnya bisa diajak kerjasama, jangan tidak mandirinya misalnya masih dia bisa baca tapi malas, kan ada yang kayak gitu kan ya. Anak ya tuh bisa benar. baca tapi dia malas baca. Ada kan yang kayak gitu? Ada banget, ada. Dari umur 5 tahun atau dari 4 tahun dia bisa baca tapi dia malas. Malas dalam artian, Umi, aku ada PR. Bukain Mi halaman segini Mi. Itu apa? Iya, terus Kata gitu. Jadi itu uminya karena sayang sama anak dikerjain gitu dibacain ya, Mbak, kan, ya. dibacain ini loh
loh nak, ini loh nak Iya. gitu. Cuman bedanya nggak Uh-uh. ditulisin aja gitu kan. Ya itu Uh-uh. beda juga sih Kak Nur gitu kan. Mungkin sebenarnya anak Iya. Kak Nur tuh cerdas atau Iya. tapi Kak Nurnya terlalu sayang. Jadi Kak Nur nganggapnya dia tidak Apa namanya, mandiri. Mbak? Jadi harus ada tega-teganya sedikit gitu ya. Oh, Tega-tega oh jelas. Jelas tega-teganya kan itu nih ya. mm, Kalau tega-teganya kita itu ya. kalau kita selalu banyak mentolerir apa istilahnya keterbatasan anak dalam artian ya Allah kasihannya anak saya nih kata gitu kan udah sekolahnya jauh saya anterin pakai motor eh ada PR-nya Iya. udahlah biar saya bawain gitu Iya, dibawain biar ya saya gitu bawain sampai ntar nyampe rumah PR-nya saya yang kerjain. ya terus enggak sampai ke kelas-kelasnya ada juga loh kayak gitu enggak nih ada yang tadi ya kalau Ada. misalnya itu cuma turun mobil sampein ke gerbang ini ada yang sampai ke kelas lagi gitu ya ya kita sendiri sih sebenarnya yang jadi orang tua tuh bakal rugi gitu kenapa karena ya Benar, kita benar. nggak kita terlalu istilahnya terlalu mencampuri urusan pribadi anak yang memang harusnya anak itu udah bisa mandiri kalau kata saya gitu. Iya, oke, oke. Mbak, ini waktu yang membuat kita ini ya, Mbak ya, udah jam 7, Mbak. Masya Allah, terima kasih ya Mbak Masya Dorit ya insight-nya. Allah. Jadi, tadi kalau boleh nih simpulkan, yang pertama dan utama itu adalah kita sebagai orang tua melek dulu tuh sama perintah dari Allah tentang ikro membaca. Membaca bisa membaca apa saja gitu ya. Membaca buku, membaca fenomena alam, membaca ya semua yang bisa kita baca itu kita baca, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kemudian, dalam proses membersamai anak juga kita sebagai orang tua juga harus kreatif gitu ya Mbak ya, harus kreatif tidak hanya sekadar apa yang ada di sekolah terus kita telan bulat-bulat terus kita sebagai orang tua ya memang sih gitu menjadi orang tua itu kita menyekolahkan mereka udah mahal-mahal itu kita pengennya pulangnya itu mereka pinter gitu tapi sekolah juga sebenarnya pengen anak itu nyampe ke sekolah udah pinter gitu sebenarnya pengharapannya sama-sama gitu tapi alangkah baiknya kita bersinergi gitu apa yang diinginkan sekolah apa yang ya, kalau Nia sih bilangnya rumah itu adalah pengetahuan rumah itu adalah pondasi dari anak untuk dia bisa mengeksplorasi dunia ini dengan lebih leluasa lagi orang tua yang menjadi bekalnya, memberi bekalnya, kemudian orang tua juga yang akan menguatkan prosesnya mereka dalam pencarian ilmu dan orang tua juga yang memberikan fasilitas dari semua itu semua dan mendukung baik secara emosional, materi gitu ya. Terus tadi yang ada yang disampaikan oleh Kak Nur tadi yang soal anakku itu mau aku sekolahkan apa enggak dia dia belum mandiri itu sebenarnya persepsi orang tua kembali kepada orang tuanya bagaimana orang tua menyiapkan anaknya untuk sekolah gitu apakah kita pengen anak kita itu tergantung dengan kita terus menerus ataukah kita mau anak kita mandiri kalau kita pengen anaknya mandiri ya dilatih aja gitu ya Mbak dituntaskan aja apa-apa yang harus anak itu mandiri di titik mana saja anak SD itu harus mandiri itu tuh harus kita tuntaskan gitu ya Mbak ya waduh ini ada manajerku hadir ini Mbak aku jadi malu terus Hilan Hanaza itu Hazana itu baulan kemudian dan dari semua obrolan kita tadi itu nih tadi kan ada disinggung ya Mbak soal kurikulum nah bukan kebetulan sih Nia itu sedang jadi supervisor di Sigma Daya Insani di komunitas Spirit Nabawiyah Community nah kita itu punya tools, punya buku-buku yang bisa dijadikan sebagai kurikulum keluarga muslim. Nah, ini lengkap banget nih, mulai dari 0 tahun sampai dewasa itu ada semua gitu. Jadi, kita sebagai orang tua nggak perlu repot-repot lagi gitu, menyusun kurikulum apa aja sih yang harus anak lewati berdasarkan umurnya. Itu sesuai kita dengan nggak tahapan susah usianya ya. Iya, benar. Tadi Mbak Dorit juga udah singgung-singgung kan, ada buku Mumtaz, ada Muhammad Teladanku gitu. Terus ada apa tadi Fitra Best Education. Nah, buku-buku dari Sigma Daya Insani ini cocok banget gitu untuk menumbuhkan keimanan anak, menumbuhkan kecerdasan anak secara intelijensianya, itu secara emosionalnya, secara keimanannya, sosialnya semuanya dapat gitu. Dan itu kan mencontoh kepada Rasulullah ya Mbak. Bahkan ada dialog-dialog iman di bukunya gitu yang itu semuanya menstimulasi berbagai kecerdasan anak yang menurut kita kayaknya itu apa ya sangat susah gitu kita sampaikan ke anak tetapi dari buku-buku Sigma Daya Insani ini sangat memudahkan kita sebagai gitu orang ya? tua bahasa yang mereka gunakan itu mudah dicerna oleh anak karena menggunakan bahasa yang baku tapi ramah anak gitu kan ada juga yang Mbak bahasa yang baku tidak ramah anak atau kaku, bahkan dia kaku atau kadang
berkerut-kerut membuat gini bacanya apa sih? Iya. Terus Kak Nia tambahin dong. Terus Kak Nia Iya. tambahin kalau misalnya dengan buku istilahnya buku bukan hanya sekedar berat kilogram Iya. ya, tapi dalam artian Bobot. juga bukan berat hanya ilmu, dalam artian dengan bahasan yang kompleks gitu, Heeh. itu harus juga kita jadi ibunya yang bacain, ayahnya juga Masya bacain, Allah. gitu Siap, kan? siap. Ya kan, Iya, nggak mungkin oke kita, Mbak. saya Hasan nih, bulat-bulat langsung dikasihin buku itu gitu, pasti dia mabok lah, gitu kan? Iya, Gimana caranya iya. gitu? Kalau gimana caranya saya, kalau saya sih, gimana caranya saya selesaikan dulu ke Gaida gitu, saya selesaikan dulu ke Gaida, saya sampaikan ke Gaida, nanti tinggal saya tekan aja tombol Gaida.